Shalom semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Nama saya Adon Sabtowo. Terima kasih untuk keluarga Tuhan di Best Church Surabaya ini memberikan kesempatan saya boleh melayani. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Fengki, Pak Daeng, ada Pak Henry, Pak Andre. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya juga bersyukur hari ini boleh mengiringi pelayanan Pak Esra. Terima kasih Pak Esra. So blessed dengan firman Tuhannya dari tadi pagi 2 kali. Saya banyak belajar. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Dia tidak hanya menyertai kita, tapi Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia berjalan di depan kita menuntun setiap saya dan saudara. Masuk dalam setiap langkah perjalanan kita. Bahkan di musim yang baru. Mungkin musim yang berbeda. Mata Tuhan menjelajah. Dia melihat anak-anaknya. Tak satu pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk memasuki tahun 2023 ini. Yang kata orang akan banyak kesulitan, akan banyak masalah. Tapi bagi anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dari apa buat saya dan saudara. Menjadi kekuatan untuk setiap saya dan saudara. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sama-sama naikkan pujian. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Sing hallelujah to the Lord. Kami memuji-Mu untuk setiap keadaan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Maka pujian bagi Engkau Tuhan, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. We sing hallelujah, 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 hallelujah.
hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go to it all. I'm still to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. You never let me go. You never let me. You never, never, never let me go. You never let me go to it all. Tuhan tidak pernah membiarkan, sekali-kali pun membiarkan saya dan saudara. Tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ini musim yang baru. Mungkin buat setiap saya dan saudara. Tapi buat saya sedang memasuki musim yang baru. Bagi seorang penyanyi profesional, pelayan Tuhan yang menggunakan pita suara. Saat ini saya dalam musim yang baru di mana Tuhan berikan pita suara yang baru tapi melalui proses yang begitu panjang. Kalau ada rekan-rekan yang bersama-sama dengan dari hari Jumat, pagi tadi pelayanan, pasti akan merasa perbedaan. Karena bagi saya saat ini menyanyi ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, tidak mudah seperti biasanya dengan nada dasar yang berubah dan kondisi pita suara yang berubah. Suara saya mudah lelah. Tapi saya percaya ketika kita mau berserah sama Tuhan, kita percaya bahwa rancangannya selalu damai sejahtera buat setiap kita. Mungkin apapun bentuknya dari kacamata kita, tetapi dari perspektif Tuhan yang Dia berikan buat setiap anak-anak adalah yang terbaik buat setiap saya dan saudara. Saya lahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Saya mau ceritakan ini supaya kita bisa menyelami betapa menjadi seorang penyanyi adalah satu impian saya. Dan ketika Tuhan berikan kesempatan melayani dengan talenta, dengan pita suara, itu satu sukacita yang besar. Saya tinggal lahir di Pecangaan, tapi umur 3 tahun sudah pindah ke kota Bogor. Kami keluarga yang sangat, bisa dikatakan sangat berkekurangan. Kami tinggal di kontrakan bertahun-tahun dan saya percaya gak ada yang kebetulan bagi orang-orang Kristen. Amin. Papa dan mama saya, ayah ibu saya itu adalah dulu gak kenal Tuhan. Mereka Muslim. Tapi lewat kebaikan seseorang di mana ayah saya pertama kali bekerja di Pecangaan dan ayah saya itu baru cari tempat tinggal karena asal ayah saya di kota Solo. Ini bos di mana tempat bekerja memberikan tempat tinggal buat ayah saya untuk sebelum dapat kos-kosan. Dan di situ ayah saya melihat betapa baiknya anak Tuhan ini yang belum kenal ayah saya secara status ekonomi sosial berbeda jauh. Tapi sudah bisa menawarkan tempat tinggal buat ayah saya yang orang asing. Dan suatu ketika ayah saya menemukan majalah Mimbar saya ingat namanya karena ini ada pahlawan iman kami. Ruang tamunya Pak Lodo, bos bapak saya tempat bekerja. Dulu ayah saya bekerja karyawan buruh pabrik bawahan di pabrik Goni di Pecangaan. Dan di situ ayah saya tahu, oh ini orang Kristen. Jadi di pikiran ayah saya adalah orang Kristen ini memang seperti ini. Kebaikannya, kemurahan hatinya. Dan suatu ketika ayah saya mau pamit dan udah dapat kos-kosan. Ayah saya bilang sama Pak Lodo ini, boleh nanti suatu ketika saya sekeluarga kata ayah saya mau main ke gereja Pak Lodo. Di situ akhirnya ayah saya ketemu sama Tuhan Yesus dan kami sekeluarga akhirnya jadi percaya sama Tuhan. Bukan suatu kebetulan juga saya diberi nama Adon. Karena waktu saya lahir sebetulnya kami masih belum percaya Tuhan. Jadi ayah saya waktu keluar dari kos-kosan dari rumah Pak Lodo dapat kos-kosan itu saya belum lahir waktu itu. Baru kedua kakak saya. Dan setelah saya lahir barulah ayah saya itu main ke gerejanya Pak Lodo. Saya tanya, kenapa dikasih nama Adon? Ternyata waktu ayah saya, ketika ibu saya melahirkan saya, ayah saya waktu itu lagi sakit malaria. Obatnya namanya Adona 17. Saya lahirnya 17 Maret. Jadi simpel ayah saya.
Saya kasih nama Adon karena kamu lahirnya bapak sakit dan obatnya Adona 17, kamu lahir 17 Maret. Jadi saya dikasih nama Adon. Singkat kata Adon Sabtowo. Ternyata saya baru tahu bahwa Adon itu artinya adalah obat. Saya juga baru tahu ketika tahun 2007 saya pertama kali ke Israel. Saya ditanya sama orang di imigrasi, "Do you know the meaning of your name?" Padahal waktu itu nama Adon itu waktu ayah saya memberi nama saya itu kami belum percaya Tuhan. Dan dari kecil saya pengen jadi penyanyi karena terinspirasi sama pemusik yang saya lihat di televisi di tetangga sebelah. Kami gak punya TV sendiri waktu itu. Saya penyanyi kamar mandi karena saya belajar di kamar mandi. Karena gak punya uang untuk les vokal. Tetapi bagi orang-orang percaya, langkah kaki orang benar itu selalu dalam rancangannya Tuhan. Roma 8 ayat 28, Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan perkara terjadi dalam kehidupan kami. Kami keluarga yang gak punya loh tadi. Kemudian dipertemukan sama Base Jam tahun 94. Nah sebelumnya tahun 91 saya sudah berkomitmen untuk melayani sekolah minggu. Sampai sekarang saya masih melayani sekolah minggu. Karena itu ada panggilan yang buat saya itu panggilan khusus buat saya untuk melayani anak-anak. Dan tahun 94 ketemu Base Jam, tahun 96 kami merilis album Base Jam yang pertama. Saya rindu untuk memunculkan beberapa foto ini supaya bisa lebih menyelami apa yang saya rasakan. Inilah band saya dan tahun 96 merilis album pertama ketika saya lulus S1 jurusan Food Technology IPB. Kemudian tahun 97 merilis album yang kedua dan album ketiga itu Bukan Pujangga. Mungkin beberapa masih ingat lagu itu cukup fenomenal, terjual lebih dari 750.000 keping CD dan kaset di era itu. Tuhan Yesus begitu baik, kami BSM diberikan kesempatan karena memang di era itu belum terlalu banyak band. Kami punya tempat di musik Indonesia. Dan saya bersyukur bersama band saya ini kami keliling Indonesia, ya. Mungkin bisa dibantu dilanjutkan fotonya. Kami keliling Indonesia. Dan saya itu paling suka sama ketemu orang-orang. Saya adalah orang yang cepat dekat dengan orang. Dan saya bersyukur dalam pelayanan susah ketemu banyak jiwa ya. Tapi ketika Base Jam diberikan kesempatan perform, itu saatnya saya ketemu sama banyak jiwa-jiwa. Sehingga saya sangat dekat sama mereka. Dan dalam pelayanan, dalam Base Jam, saya selalu all out. Saya selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pita suara yang Tuhan berikan itu adalah gift dari Tuhan, talenta dari Tuhan. Maka saya akan kembalikan bagi Tuhan. Tiba musim yang baru dimulai, di awal 2017 ketika saya ada mission trip ke Pangkalan Bun. Di situ saya baru tahu saya nggak bisa menekuk lutut saya ketika saya perlu ke belakang untuk buang air besar. Saya nggak bisa tekuk lutut, yang tersedia hanya toilet jongkok. Kebayang nggak? Kita mau buang air besar, lututnya nggak bisa tekuk. Jadi saat itu udah mau paksa apapun saya nggak bisa. Jadi pelepasan di hari itu terjadi dalam kondisi nggak ideal. Setiba di Jakarta saya dicek di ronsen kaki kiri kanan. Dokter mengatakan saya mengalami osteopenia. Kemudian dokter minta saya di BMD. BMD adalah satu tes untuk mengetahui kepadatan tulang. Bone mass density. Hasilnya sama. Ternyata pengapuran dini itu yang terjadi pada lutut kiri dan kanan terjadi di seluruh tulang saya. Berat sekali menerima itu. Saya langsung terbang ke Kuala Lumpur beberapa hari kemudian untuk cek. Saya ingin second opinion. Ternyata dokter di sana pun sama. Saya tetap didiagnosa osteopenia dan dalam kondisi saya karena memang dari lahir ada satu komponen yang tidak bisa saya ada dalam tubuh saya untuk membentuk tulang yang kuat. Akhirnya perlu diinjeksi dari luar. Saya akhirnya di treatment dari November, Desember 2018, tadi kan 2017 sampai Maret 2018, 3 kali diinjeksi. Setelah itu dokter katakan kamu akan setiap 3 bulan kamu perlu mendapatkan protein ini diinjeksi ke dalam darah saya. Dan suntikannya sangat sakit karena pelarutnya adalah oil, minyak, bukan larutan biasa. Jadi jarumnya sangat besar. Waktu mengalami osteopenia tulang, bahayanya adalah kalau saya jatuh atau cedera maka tulang itu andai retak atau patah maka sembuhnya akan lama. Tapi puji Tuhan sampai pertama kali saya didiagnosa saya gak pernah cedera yang tulangnya itu retak atau patah. Tuhan menjaga saya. Saya bersyukur untuk itu. Bahkan dokter katakan, waduh bersyukur loh kamu gak pernah jatuh yang parah gitu. Kalau kamu jatuh parah wah kamu sembuhnya bisa lama. Namun kondisi saat itu cukup berat. Berat badan saya turun dari 73 ke 68 karena diagnosa tulang. Namun ternyata saya katakan ini proses pembentukan Tuhan.
proses pembentukan Tuhan buat karakter hidup saya, karakter hati saya nggak sampai di situ. Ternyata injeksi yang penting buat tulang saya baru ketiga berimpact pada bagian pita suara saya, pada bagian laring ini. Dia tidak hanya menguatkan tulang tetapi juga ternyata mempertebal pita suara. Nah, pita suara itu kalau yang melengking tinggi itu dia tipis seperti anak-anak. Maka dia bisa bergetar dan menghasilkan suara yang sangat tinggi, melengking. Ketika suara saya menebal, nada dasarnya menjadi turun. Dan suara saya mudah lelah. Maret itu 2018 ketika saya mau menyelesaikan album rohani saya yang kelima, The Journey. Saya gak bisa menyelesaikan karena kondisi pita suara yang udah berubah. Akhirnya dokter minta untuk saya di treatment dengan steroid supaya pembengkakan itu hilang. Saya gak boleh nyanyi lagi sementara, gak boleh bicara, bahkan gak boleh berbisik. Jadi saya sama sekali membisu. 3 bulan lebih di treatment steroid, kemana-mana saya bawa notes, bawa kertas gitu, bawa catatan kecil. Kalau mau bicara sama orang, komunikasi saya tulis. Sama istri saya pakai WA. Di satu rumah yang sama, di satu ruangan yang sama saya pakai WA karena saya gak boleh ngomong. Dan itu masa-masa yang cukup berat buat saya. Biasa melayani, kemudian saya duduk di bangku jemaat. Itu pun saya gak bisa menyanyi karena saya gak boleh bernyanyi. Berat badan saya kemarin akhirnya turun lagi dari 68 ke 58. Ketika dokter mengatakan bahwa perubahan pita suara itu ternyata permanen, tidak bisa kembali. Itu satu kondisi yang berat buat saya sebagai seorang penyanyi. Pita suara adalah senjata, tapi perubahan itu permanen ternyata. Dan saya sempat cek ketika saya dapat kesempatan melayani waktu itu di Kuala Lumpur, kemudian di Singapura, sempat ke Macau melayani dan ke Taiwan. Cek di negara-negara ini, di dokter THT di sana, semua mengatakan sama bahwa perubahan ini permanen. Artinya doa saya untuk disembuhkan waktu itu, Tuhan jawab bahwa seperti ini. 2016 sebuah majalah Vimela mencatat bahwa saya ada dalam jajaran penyanyi dengan suara tertinggi waktu itu. Semua buat kemuliaan Tuhan. Tetapi semuanya itu berubah. Ketika pita suara ini Tuhan izinkan ada perubahan. Saya bersyukur di Maret 2018 Tuhan masih berikan kesempatan dengan pita suara yang sudah menurun terbatas. Saya menyelesaikan album kelima saya, The Journey. Tuhan berikan kesempatan, ada 5 album yang sudah dirilis. Itu pun saya berkata gini, andai saya tahu Tuhan, saya akan bikin album lebih banyak buat Tuhan. Maka anak-anak muda di sini, kalau engkau punya talenta yang Tuhan berikan, maksimalkan talenta itu. Jangan sia-siakan, pakai sebanyak mungkin untuk pekerjaan Tuhan. September 2019. Kondisi pita suara yang sudah mulai menurun membuat saya percaya Tuhan membawa saya ke musim yang baru. Musim di mana saya tidak bermusik lagi dengan band saya resign dari band saya. Bahkan untuk kami bikin konser kecil mensyukuri 25 tahun perjalanan BSC, saya udah gak bisa. Saya udah katakan teman-teman, maaf banget aku udah gak bisa join karena kondisi pita suara ini. Tapi saya percaya begini, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Sulit bagi saya waktu itu untuk menerima. Bahkan saya harus menepi ke Pulau Saparua di mana istri saya punya rumah keluarga di sana. Itu orang Ambon. Kami ke Saparua, kami menepi sambil waktu tenang, sambil waktu selah. Hanya baca firman Tuhan, dikuatkan, menangis lagi. Baca lagi, menangis. Betul-betul firman itu menguatkan tapi sulit untuk dijalankan saat itu. Dan Tuhan tuh ngomong gini, kamu menulis lagu lewat firman Tuhan, kamu sharing firman Tuhan ke banyak orang. Bisa gak firman yang kamu bagikan itu sekarang kamu hidupi? Ini saatnya. Justru ketika kita ada badai dalam kesulitan, saatnya firman Tuhan dipraktekkan. Saya sering bagikan Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala perkara dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita bagi orang yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya amini. Gak mudah memang. Tapi saya katakan, oke Tuhan, berarti kondisi tulangku ini, kondisi pita suaraku ini, Engkau sedang bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bukan buat saya saja, tapi bagi banyak orang. Lalu firman Tuhan yang mengatakan dia tidak izinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatan kita. Itu juga menjadi kekuatan buat saya. Karena dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang memberikan solusi, jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya. Makanya Paulus berkata di Filipi 4:13,
Dan ini pun waktu saya mengatakannya, I can do all things to Christ who strengthen me. Dalam kondisi tulang di treatment dan itu for a lifetime. Kemudian pita suara yang berubah sebagai seorang penyanyi gak mudah. Tapi saya mau tuh Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa mengatakan, merenungkan dan menghidupi. I can do all things to Christ who strengthen me. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya mulai bangkit. Saya mulai bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Saya diminta oleh salah satu papa rohani saya mengatakan gini. Nak, ini bukan malapetaka buat kamu. Memang pita suaramu berubah. Tapi nikmatilah kondisi ini. Nikmatilah pembentukan ini. Nikmatilah badai yang gak nikmat ini buat hidupmu. Senikmat-nikmatnya. Dan itu jadi pegangan buat saya saat ini. Karena ternyata waktu kita menikmati badai. Ternyata disitulah kita menemukan Tuhan. Disitulah karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan lagi beracara sama hati saya. Dia mengosongkan, melucuti saya. Mungkin dulu ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mulai mengandalkan pita suara saya atau talenta saya juga. Wah, oke juga ya pita suara yang Tuhan berikan. Tapi ketika pita suara yang Tuhan beri, kemudian Tuhan ambil. Saya harus bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya dilucuti, saya dikosongkan. Supaya hanya Tuhan yang diandalkan, karena gak ada yang lain. Dan memang hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Treatment tulang berjalan terus sampai sekarang. Puji Tuhan hasilnya positif. Level kekuatan tulang saya naik dari garis osteopenia menjauh dari garis osteopenia dan osteoporosis. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Observasi setiap tahun bone mass density itu hasilnya baik. Dan saat ini bersama kekuatan Tuhan saya komit sama Tuhan. Tuhan apapun kondisi pita suara saya akan terus mengikut Engkau. Saya akan terus melayani Engkau Tuhan. Tentu dengan kekuatan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Amin saudara-saudaraku. Dan gak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ini dikatakan Ayub. Dia mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat. Dia mengalami badai yang sempurna dalam hidupnya. Tapi dia mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah gagal. Dan cukup kasih karunia Tuhan buat setiap saya dan saudara. Terkadang jawaban doa kita gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jawaban doa dari Tuhan pasti yang terbaik. Ketika pita suara ini tidak bisa kembali ke posisi semula. Cukup kasih karunia Tuhan Yesus sebagai Adon. Justru dalam kelemahan Adon nyata kuasa Tuhan. Sebab itu Paulus berkata, aku bermegah, lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan biarlah firman Yeremia 17 ayat 7-8 ini yang saya dapat. Saya berpikir bahwa habis masa depan saya waktu itu. Karena saya sempat berpikir gitu. Tapi ketika saya mulai berdamai dengan apa yang saya alami. Yeremia 17 ayat 7-8 ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saya dikosongkan, saya dilucuti, hanya Tuhan yang diandalkan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap berkarya, tetap lakukan sesuatu, tetap berbuah. Karena keberbuahan itu Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Tinggal kita mau gak berdamai dengan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Christ is enough. Gak perlu apapun dalam hidup ini kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan dari hati kita. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need
Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I